pendidikan bukan sekedar sistem, tetapi tentang bagaimana kita memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebentar lagi, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2026, kita akan memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Biasanya di momen seperti ini kita bicara tentang cita-cita yang besar, tentang pendidikan yang memerdekakan, tentang masa depan generasi. Tapi coba kita berhenti sebentar dan jujur. Apakah akses kualitas pendidikan Indonesia hari ini sudah benar-benar seperti yang kita harapkan? Apakah sudah merata? Apakah sudah benar-benar dirasakan oleh semua anak di Indonesia atau masih ada yang tertinggal? Karena kalau kita lihat kenyataannya, masih ada jutaan anak-anak yang tidak sekolah. Masih ada sekolah yang belum layak. Masih ada pendidikan yang belum merata. Kalau kita tarik lebih luas, masalah pendidikan kita sebenarnya berulang di beberapa titik. Akses, kualitas, guru, fasilitas, dan kesenjangan antar wilayah. Ingat, Indonesia itu besar. Nah, di tengah kondisi itu, pemerintah di tahun 2026 ini menghadirkan program pendidikan bermutu dengan anggaran sekitar 52,12 triliun rupiah. Pertanyaannya sekarang, apakah program ini benar-benar bisa menjawab apa yang selama ini menjadi masalah di pendidikan kita? Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita bicara masalah paling dasar, itu adalah akses ke pendidikan. Karena tanpa akses, semua pembicaraan tentang kualitas pendidikan tidak ada artinya. Hari ini masih ada sekitar 4,15 juta anak yang tidak sekolah. Artinya, masih banyak anak-anak yang bahkan belum punya kesempatan untuk sekedar belajar. Nah, ini yang coba dijawab lewat program pendidikan bermutu, khususnya melalui perluasan program Indonesia Pintar yang menjangkau sekitar 19,48 juta peserta didik atau anak Indonesia. Tujuannya jelas, memastikan bahwa pendidikan tidak berhenti hanya karena kondisi ekonomi. Ini adalah langkah untuk menjawab satu masalah mendasar untuk memutus rantai kemiskinan, bahwa masih banyak anak yang tertinggal dari garis start karena kondisi ekonomi keluarga mereka. Masalah berikutnya bukan hanya soal bisa sekolah atau tidak, tetapi kualitas pembelajarannya. Dan di sini kuncinya ada di guru. Kalau kita jujur, masalah guru di Indonesia itu bukan hal kecil. Bahkan secara nasional kita masih menghadapi dan akan terus menghadapi kekurangan guru, ratusan ribu guru. Selain itu, distribusi jumlah guru juga belum merata. Kesejahteraan bagi mereka masih belum ideal. Bahkan di beberapa daerah masih ada guru-guru yang harus mengajar lintas mata pelajaran hanya demi terpenuhinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, melalui program pendidikan bermutu, pemerintah menargetkan sekitar 119.888 guru dan tenaga kependidikan. Dilatihlah sekitar 41.692 guru, mereka ini mengikuti PPG, dan sekitar 150.000 guru ditingkatkan kualifikasinya. Ditambah lagi hampir 798.905 guru non-ASN mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Plus ada program peningkatan kompetensi guru untuk sekolah dasar, mata pelajaran bahasa Inggris, dan juga program untuk matematika gembira. Artinya, ada upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran melalui aktor utamanya. Aktor tersebut adalah guru. Dan kalau kita lihat, memang sudah ada perbaikan. Tapi di sisi lain, harapannya juga masih besar. Karena kesejahteraan guru itu bukan hanya soal tambahan insentif, tapi soal kepastian hidup. Ke depan, harapannya ada jaminan seperti standar upah minimum bagi guru, apalagi saat ini Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sedang disusun. Ini jadi momentum yang paling penting untuk memperkuat posisi guru. Dan kalau kita lihat lebih luas, penguatan guru itu tidak bisa parsial.
harus mencakup kompetensi, kesejahteraan, distribusi, rekrutmen, dan juga perlindungan guru. Karena pada akhirnya kualitas pendidikan tidak akan pernah mencapai apa yang diharapkan jika kita belum memperbaiki gurunya. Tapi masalah pendidikan tidak berhenti di situ. Ada satu hal yang sering kita anggap biasa, padahal sangat menentukan, yaitu fasilitas. Masih banyak sekolah yang kondisinya belum layak. Dan ini bukan cerita lama. Ini masih terjadi hari ini. Nah, melalui program pendidikan bermutu sekitar 11.744 satuan pendidikan atau sekolah akan direvitalisasi. Dan kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Ini adalah jawaban atas masalah yang sangat konkret. Karena lingkungan belajar itu membentuk pengalaman belajar. Kalau seorang anak belajar di ruang yang tidak layak, itu bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal bagaimana dia bisa melihat dirinya dan juga masa depannya. Kemudian kita masuk ke tantangan berikutnya. Ketimpangan dan adaptasi terhadap perubahan zaman, hari ini kita tidak bisa lagi memisahkan pendidikan dan teknologi. Tapi faktanya, tidak semua sekolah punya akses yang sama, sehingga memunculkan gap yang sangat besar. Nah, lewat program pendidikan bermutu ini, sekitar 288.865 satuan pendidikan didorong untuk masuk ke sistem digital. Ini salah satu upaya untuk menjawab kesenjangan akses informasi dan membantu metode pembelajaran supaya siswa di berbagai daerah punya kesempatan yang lebih setara dalam mengakses pengetahuan agar gap tadi semakin kecil. Kalau kita tarik ke pertanyaan awal tadi, tentang apakah pendidikan kita sudah merata, sudah berkualitas, sebenarnya kita mulai melihat arah jawabannya. Lewat program pendidikan bermutu, memang ada upaya untuk menjawab masalah-masalah utama tadi, seperti akses, kualitas, guru, fasilitas, dan kesenjangan. Dan ini menjadi menarik karena bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, di mana kita kembali diingatkan bahwa pendidikan bukan sekedar sistem, tetapi tentang bagaimana kita memanusiakan manusia. Kalau kita lihat secara keseluruhan, menurut saya, program pendidikan bermutu ini sudah on the track untuk menjawab beberapa masalah pendidikan kita. Arah kebijakannya sudah jelas, masalahnya juga sudah teridentifikasi. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah satu hal. Mari kita kawal terus implementasinya. Kenapa? Karena ini sangat penting supaya program ini benar-benar sampai kepada yang butuhkan. Apakah pelaksanaannya konsisten di lapangan? Apakah dampaknya benar-benar bisa dirasakan? Karena seringkali yang paling sulit bukan merancang kebijakan, tetapi memastikan kebijakan itu hidup di realitas dan dia nyata. Nah, sekarang saya mau balik bertanya sama teman-teman. Di tempat kalian, apa sih masalah pendidikan yang masih terasa? Apakah soal akses? Apakah soal guru, fasilitas, atau ada masalah lain? Dan menurut kamu, apakah program pendidikan bermutu ini sudah mulai menjawab masalah-masalah tersebut? Nah, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Iman Janatul Hairi bersama Kaca Data, Ruang Fakta, melihat data, mencari makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.